Selamat siang, perkenalkan nama saya Desi Genisa. Saya mahasiswa keperawatan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju yang terletak di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Di video kali ini, saya akan memberikan edukasi tentang kolelitiasis pada ibu hamil. Kolelitiasis itu adalah penyakit batu empedu yang terdapat di dalam kandung empedu atau di dalam saluran empedu. Sebagian besar batu empedu, terutama batu kolesterol, terdapat di dalam kandung empedu. Yang menjadi penyebab kolelitiasis atau batu empedu yaitu terjadi ketika adanya penumpukan lemak yang berlebih di tubuh akibat terlalu banyak mengonsumsi makanan yang berlemak dan tinggi kolesterol. Empedu adalah organ yang terletak di bawah hati yang bertugas untuk menyimpan cairan empedu yang digunakan untuk mencerna lemak di tubuh. Penumpukan lemak membuat empedu bekerja lebih keras dalam mencerna lemak sehingga malah menggumpal dan terbentuk batu empedu yang menyumbat di saluran empedu. Pada ibu hamil, batu empedu biasanya terjadi akibat perubahan hormon. Peningkatan hormon estrogen meningkatkan kadar lemak berlebih di tubuh dan memperlambat gerakan empedu dalam mencerna lemak. Hal ini yang membuat ibu yang sedang hamil berisiko tinggi mengalami batu empedu. Untuk klasifikasi kolelitiasis digolongkan menjadi 3. Yang pertama, batu kolesterol. Batu kolesterol ini berbentuk oval atau lonjong yang mengandung 70% kolesterol. Batu kolesterol ini jarang ditemukan dan prevalensinya kurang dari 10%. Biasanya merupakan soliter besar dan permukaannya halus. Ada beberapa proses fisik pembentukan batu kolesterol melalui 4 tahap. Yang pertama, supersaturasi empedu dengan kolesterol, yang kedua, pertumbuhan nidus, yang ketiga, kristalisasi, yang keempat, pertumbuhan empedu oleh presipitasi lamelar kolesterol dan senyawa-senyawa yang lain yang membentuk matriks batu. Yang kedua, batu pigmen. Batu pigmen merupakan 10% dari total jenis batu empedu. Batu pigmen ini terbagi menjadi 2, yaitu batu pigmen kalsium bilirubin atau pigmen coklat, dan yang kedua, batu pigmen hitam. Kemudian yang ketiga, batu campuran, yaitu antara batu kolesterol dan batu pigmen yang mengandung 20-50% kolesterol. Batu ini terjadi hampir 90% pada penderita kolelitiasis. Tanda dan gejalanya yang sering terjadi yaitu sakit perut di bagian kanan atas, sakit bagian punggung, kemudian merasa mual dan muntah, mengalami demam, dan kulit cenderung berwarna kuning. Ada beberapa risiko kesehatan yang mungkin terjadi, seperti kelahiran prematur, janin sulit bernapas, hingga lahir mati. Maka dari itu, segera ditangani agar tidak mengalami gangguan selama kehamilan. Untuk mengatasi kolelitiasis, yaitu sebagian besar ibu-ibu yang sedang hamil mengalami kolelitiasis akan ditangani dengan tindakan operasi. Namun, hal itu tergantung dengan masing-masing kondisi si ibu dan janin. Operasi tidak dianjurkan, tetapi bila dilakukan, akan berisiko cukup tinggi pada usia trimester pertama karena dapat menimbulkan keguguran dan cacat pada janin. Jadi, dokter menunggu hingga kehamilan masuki usia trimester kedua atau hingga kelahiran terjadi. Kemudian untuk upaya pencegahannya, yang pertama menjaga pola hidup yang sehat, yaitu mengonsumsi makanan yang rendah lemak dan berserat tinggi seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Yang kedua, menghindari makanan yang tinggi kolesterol seperti mie gorengan, mayones, mentega. Yang ketiga, mempertahankan berat badan yang ideal. Kemudian menghindari diet yang ketat karena dapat meningkatkan risiko terbentuknya batu empedu. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang kolelitiasis pada ibu hamil. Semoga bermanfaat.